I swear that I'm a leaf, and what you need is a reason. It's not meant to be easy. Then I did. Yeah. Saya Estika Winawati sebagai coach dan rekan saya Ibu Novi Ngatun Munawwaroh sebagai Puci. Dalam hal ini akan membantu Ibu Novi dalam menyelesaikan masalah anak didiknya yang kurang disiplin, kemudian penampilan dan minat belajar. Kita akan mulai sesi coaching berikut ini. Monggo Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Estika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Bu Novi sendiri gimana? Alhamdulillah sekarang juga baik, sehat, tapi ada ini Bu, kayak pengen cerita-cerita sama Bu Esti. Oh iya, ya. Kalau mau diceritakan mumpung saya juga ada free waktunya masih bebas, monggo. Gimana barangkali ada yang bisa saya bantu untuk Bu Novi. Bisa sekarang ya Bu, berarti ya? Ya, Enggak bisa sibuk kan, Bu? sekarang. Enggak sibuk Bu, Takutnya monggo. Bu, ada Bu Estika lagi ada pekerjaan atau apa, nanti saya mengganggu. Gimana Bu? Boleh, sekarang nggak ada pekerjaan Bu, kebetulan. Silakan Bu Novi. Sekarang Iya, aja ya. apa ya? Ya, monggo. Jadi gini Bu, saya pengen cerita, udah dari lama sih, tapi bingung ceritanya sama siapa. Terus saya lihat Bu Esti pasti mungkin bisa jadi teman berbagi keluh kesah, karena Bu Esti kan sudah mengajar lama, pasti pengalamannya sudah banyak lah. Kalau saya kan masih baru di sini, jadi masih kadang masih bingung mengatasinya gimana, kayak gitu Bu. Jadi saya itu sekarang itu lagi bingung mengatasi salah satu murid saya Bu. Ya, gimana Bu? Jadi murid saya itu ada salah satu itu yang namanya Mas Arkan. Bu Esti tahu nggak yang Mas Arkan? Ya, Mas Arkan, ya saya tahu, cuma saya tidak mengajar di kelas Mas Arkan, jadi hanya tahu sepintas tentang Mas Arkan. Gimana Bu Iya, tentang Mas Arkan itu? iya. Jadi Mas Arkan itu dari awal semester, dari awal masuk itu sampai sekarang itu gimana ya? Sering sekali terlambat. Hampir setiap hari. Dan terlambatnya itu lama loh Bu, nggak hanya 5 menit, 10 menit, tapi kadang itu sampai setengah jam, kayak gitu. Bahkan kadang pernah yang lebih, terus saat masuk itu tiba-tiba nggak salam, langsung masuk, kayak gitu. Jadi nggak ini loh, nggak minta izin Izin dulu. dulu. Ya, padahal kan sudah melakukan kesalahan, sudah diingatkan kalau misalnya masuk itu harus salam dulu, harus salim dulu atau gimana, tapi Mas Arkannya itu langsung nyelonong masuk kayak gitu. Terus dari penampilannya juga kurang rapi, sering nggak pakai sabuk, terus bajunya itu kayak kurang bersih, kayak nggak pernah dicuci, iya. Terus Lecek saya. iya, kadang saya jadi penasaran itu sebenarnya anak ini kenapa sih kayak gitu. Terus di kelas juga kalau suruh belajar, suruh nulis suruh mengerjakan apa itu kayak ngelamun, nggak langsung kayak teman-temannya, mesti Enggak sat-set. ngelamun dulu, kayak diam saja duduk. Terus kalau belum disuruh bukunya dikeluarkan, pasti nggak mengeluarkan buku. Kalau belum disuruh nulis langsung nggak nulis. Baru kalau disuruh nulis, baru mau nulis. Nanti kalau sudah saya lagi ngapain lagi, ngecek temannya atau apa, si Mas Arkannya ini nanti diam lagi, nggak langsung mengerjakan lagi, kayak gitu Bu.
Jadi saya Oh, juga bingung iya, takutnya saya yang salah atau anaknya memang ada masalah tapi diam saja kayak gitu. Gimana ya, Bu? oh iya ya. Kalau saya dengar dari cerita Bu Novi ini, eee, Mas Arkannya itu, sepertinya kurang disiplin gitu ya, dari Iya, penampilannya dan dari minat belajarnya juga kurang ya. Nah ini, mhm, eee, apa yang ingin Ibu Novi capai kalau misalkan nanti Bu Novi ingin membantu Mas Arkan? Nah, apa yang ingin Ibu Novi capai? Kalau misalkan nanti Mas Arkan kan sekarang seperti itu, Bu Novi mhm. ingin mencapai gimana Ya dalam paling membantu yang Mas Arkan? terdekat dulu, yang paling kayak paling pokoknya dulu itu kan nggak terlambat sama apa, sopan santunnya kalau masuk itu mengucapkan salam dulu, menghargai yang ada di ini dalam kelas. Kalau Mmm, tadi kan dari kemarin itu apa, masuk kelas langsung nyelonong loh kayak kayak oh, nggak ada siapa-siapa di kelas iya, jadi kadang temannya langsung ngeliatin, kadang juga temannya ada yang menegur, "Loh, Arkan kok nggak salam, nggak salim sama Bu Guru, padahal Bu Guru sudah ada di dalam kelas," kayak gitu. Paling yang terdekat itu dulu. Nanti misalnya sudah tercapai itu, kepengennya ya, Mas Arkan itu yang jelas lebih disiplin, terus apa, belajarnya semangatnya lebih semangat lagi. Karena saya lihat itu sebenarnya anak ini bisa mengikuti, nilainya tidak terlalu parah. Bahkan kalau mmm, ulangan itu nilai matematikanya itu bagus, 8, oh, 9 kayak gitu. Jadi kan nggak terlalu mmm, parah, nggak nggak ini banget, apa, bisa mengikuti lah. Cuma ya itu sifatnya kayak males atau ada masalah atau gimana kayak gitu, Bu. iya. Bu Novi kalau boleh tahu, biasanya itu Mas Arkan saat kan sering terlambat ya, Mhm. saat terlambat itu, biasanya Mas Arkan itu melakukan apa? Apakah memang, pada saat terlambat langsung masuk atau gimana? Kan Mas Arkan sering terlambat gitu ya, Bu. Nah, Iya, biasanya itu yang dilakukan Mas Arkan itu mungkin punya alasan atau apa-apa, apakah mhm, Ibu pernah menanyakan ke Mas Arkan alasannya mhm. apa? Kalau saya Seperti itu. tanya itu kan setiap baru datang itu terus saya dekati, saya tanya, "Kenapa terlambat lagi?" Katanya, "Bangunnya kesiangan." Nah, "Loh bangunnya jam Mmm, berapa?" Kayak gitu, apa, ibunya nggak membangunkan, iya. katanya sudah dibangunkan Gasik sama Liliknya, sama tantenya, Oh, sama dibangunkan tantenya. Gasik iya. "Lah sudah dibangunkan Gasik kenapa nggak langsung bangun?" Kayak gitu. Katanya, "Saya tidur lagi, Bu, tidur lagi Tidur sama lagi. Bapak," gitu, "saya tidur lagi sama Bapak," lah Liliknya kok nggak bangunkan lagi? Liliknya pergi ke pasar. Oh, oalah. Iya, jadi Oh, itu jadi terlambat kayak gitu ya. Terus jadi itu ikutan jebaknya. Mhm. terus itu Bu, Nanti tadi ya? kan jadinya terlambat mungkin, tadi teman-temannya Ibu Novi bilang itu, apa ya, penampilannya Mas Arkan seperti itu. Nah itu Mhm. bagaimana pendapat teman-temannya Mas Arkan di kelas sama Mas Arkan itu? Kalau boleh tahu itu gimana pendapat teman-temannya Mas Arkan? Seringnya sih ini kalau misalnya nggak pakai sabuk, temannya yang bilang, yang lapor, "Bu, itu Arkan nggak pakai sabuk, Arkan bajunya nggak dimasukkan." Terus saya ini dekati anaknya, suruh, Mmm, "Kenapa nggak pakai sabuk?" Katanya seringnya bilangnya lupa, kayak gitu. Ditanya, "Punya apa enggak di rumah, punya sabuk apa enggak?" "Punya." "Ya besok dipakai," gitu. Setelah itu, "Besok mau dipakai apa enggak?" "Iya mau dipakai." Besoknya lagi nggak dipakai lagi. Jadi heeh, jadi jadi mhm. Terus itu mhm, tentang penampilannya seperti itu, terus tadi Bu Novi juga mengatakan kalau Mas Arkan itu kalau suruh menulis tidak mau gitu. mhm. Itu
apakah Bu Novi menanyakan ke Mas Arkan kenapa dia tidak mau menulis alasannya kayak gitu? Apakah Bu Novi menanyakan atau bagaimana Bu Novi menghadapi Mas Arkan yang tidak mau menulis seperti itu? Alasannya kalau paling sering itu kalau nggak mau nulis ya Bu, itu alasannya nggak bawa pensil gitu. Kalau enggak, Bu pensilnya patah kayak gitu. Terus tak ini tak pancing, kalau misalnya pensilnya patah harus gimana? Masa didiamkan saja apa bisa buat nulis kalau pensil patah didiamkan? Enggak, harusnya gimana? Diraut. Lah itu pinter bisa bisa apa memperkirakan, bisa tahu mau diapakan. Sekarang punya rautan apa enggak? Enggak punya. Nah, terus temannya ada yang ini Bu, saya punya rautan. Nah, terus langsung ini silakan diraut di luar. Terus kadang juga ini alasannya nggak mau nulis, nggak bawa buku tulis. Seperti itu ya. Iya, nggak Berat. bawa buku tulis, cuma buku itu dok, buku apa? Pegangan. Jadi kan nggak ada tempat buat nulis. Itu biasanya saya sedia sendiri buku buku tulis sama pensil. Itu sih supaya kalau ada yang anaknya nggak bawa bisa pakai buku itu kayak gitu. Biar saya juga punya catatan kayak gitu. Berarti kepeduliannya Bu Novi itu apa ya, dan teman-temannya itu sebetulnya peduli sama Ya. Mas Arkan, tapi kalau boleh tahu hubungannya Mas Arkan sama orang tuanya bagaimana itu, Bu? Kalau hubungan Mas Arkan dan keluarganya itu saya pernah sering sih hampir kalau misalnya sudah dalam 1 minggu itu diamati kok sering banget nggak bawa buku lah, nggak bawa pensil lah, atau setiap hari terlambat. Itu pasti saya komunikasi dengan itu tantenya tadi itu. Tantenya, Iya, berarti punya adiknya ibu kayak gitu ya? adiknya bapaknya. Oh, adiknya bapaknya. Kalau ibunya itu dari keterangan dari tantenya itu ibunya ada di luar kota, kerja di Jakarta. Oh. Nah, jadi kurang perhatian dari ibunya. Terus bapaknya juga kayak nggak ngurusi, kayak nggak ngurusi. Pagi-pagi waktunya berangkat sekolah dibiarkan saja malah ikut tidur bareng, nggak ikut dibangunkan. Iya, Oke, heeh. oke. Yang paling peduli itu si itu tantenya itu, tapi kendalanya tantenya kalau pagi itu ke pasar, jualan di pasar, makanya kurang kurang kontrol kalau pagi-pagi kayak gitu. Paling saya komunikasi dengan tantenya itu minta tolong kalau malam itu sebelum berangkat minta tolong ikut dicek bukunya, alat tulisnya kayak gitu sih. Iya, dari cerita yang Ibu Novi apa tadi ceritakan itu ya, berarti Bu Novi punya rencana rencana buat Mas Arkan biar menjadi apa ya, lebih lebih baik dari yang sekarang itu apa rencana dari Ibu Novi ya? Kalau rencananya saya kepengen ini paling komunikasi dengan keluarganya, terutama itu kan yang peduli kan tantenya. Ya komunikasi dengan tantenya supaya ikut ngontrol, ikut bantu di rumah, ngecek kayak gitu, mengingatkan. Terus juga kalau misalnya Mas Arkan itu bisa mengerjakan dengan baik, misalnya ulangannya bagus atau bisa kerja kelompok dengan bagus, itu pasti sedikit memberikan pujian lah, penyemangat supaya besok Oh, kayak gitu lebih baik. lagi. Nah, terus apa ya, memberikan tugas-tugas, misalnya tadi kan sering terlambat. Mungkin rencananya untuk mengejar yang terlambat itu ada diberi tugas lagi, sedikit tugas lah yang dibawa di rumah. Karena kalau misalnya harus ngulang dari awal kan kasihan teman-temannya yang lain, masa ngulangi lagi dari awal. Jadi tugasnya Mas Arkan itu nanti setelah pulang sekolah atau nanti pulang sekolah itu Mas Arkan suruh jangan pulang dulu, saya ini dulu di tambahan dulu sedikit gitu.
Oh iya, terus itu yang tadi Bu Novi berarti itu apa ya, yang Mas Arkan kan tadi sering terlambat apa ya? Iya. Nah, itu untuk membantu Mas Arkan biar tidak terlambat lagi, bisa tepat waktu, Mhm. rencananya bagaimana Ibu? Ya paling ya mencari bantuan itu tadi, sementara kan dengan tantenya ikut suruh ikut kerjasama lah sama bapaknya, disampaikan ke bapaknya kalau waktunya siap berangkat sekolah ya harus ikut membantu, kan anaknya harus ikut ngurusi kayak gitu. Terus komunikasi lebih terbuka, jadi lebih intens lah karena selama masih butuh perbaikan, butuh bimbingan, Mas Arkanya bisa lebih komunikasinya lebih bagus lagi dengan keluarganya karena kalau berangkat kan saya komunikasinya dengan keluarga karena Ya ya ya. kayaknya kalau misalnya saya yang langsung mendatangi ke rumahnya Iya, itu, rumahnya kan cukup jauh juga dari sekolah, iya jadi iya. Mmm, jadi mmm. yang memantau lebih intens orang tuanya kayak gitu. Berarti kerjasama dengan orang tua, itu yang Ibu Novi harapkan. Mmm, Kemudian Bu, mungkin Mas Arkan itu, sudah mendapat dukungan dari yang Ibu Novi katakan tadi, apa ya, mendapat dukungan, terus sekarang, bagaimana Bu Novi untuk bisa memotivasi Mas Arkan biar mmm. jadi lebih baik lagi seperti apa? Gimana? Motivasinya ya paling itu memberi pujian, terus nggak ke hanya ke Mas Arkan sih, ke semuanya. Kalau misalnya apa, melakukan pekerjaan yang bagus, sedikit memberi pujian, tapi tidak berlebihan. Terus kadang juga mungkin pembelajarannya bisa yang lebih aktif, lebih menyenangkan supaya lebih semangat anaknya untuk belajar kayak gitu. Mungkin selama ini dia bosan harus mengerjakan, menulis kayak gitu. Kalau dengan yang lebih menarik misalnya permainan atau menyanyi atau apa kan mungkin bisa lebih semangat, lebih Iya iya. tertarik. Iya 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 iya. Oke, itu rencana dari Bu Novi. Kemudian kira-kira biar Mas Arkannya semakin baik, kira-kira Bu Novi mau melaksanakannya itu kapan, Bu? Ya secepatnya sih Bu, karena mulai dari besok pokoknya secepatnya lah. Kalau komunikasi sih hampir sering komunikasi dengan tantenya itu gitu. Untuk yang pembelajaran di kelas atau yang lain kan secepatnya bisa saya laksanakan gitu. Gitu ya. Terus ini tadi Bu Novi sudah menceritakan banyak panjang lebar ya Bu. Mhm. Untuk penilaian dari Mas Arkan sendiri sekarang sama yang diharapkan Bu Novi setelah nanti Bu Novi rencana aksinya yang diharapkan dari Bu Novi itu Mas Arkan jadi misalkan sekarang skornya berapa, kepingin berubah jadi seperti apa Mmm, Ibu? sekarang sih karena itu ya, akademiknya lumayan bagus berarti sudah ada nilai plusnya lah. Iya Ya iya iya. dari 4 sampai berubah menjadi ke 9 gitu. Iya. Tinggal tinggal sopan santun sama kedisiplinannya itu yang masih susah. Ya ya ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Novi rencanakan bisa berjalan ya Bu. Iya Bu, Ya, amin. terus Mas Terima Arkanya kasih ya bisa Bu. lebih baik gitu. Terima kasih ya Bu atas mau mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Oh iya 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 iya. Terus Mhm. rasanya sekarang gimana Bu kira-kira? Ya sudah jauh lebih lega karena bisa apa ya, bercerita tadinya dipendam sendiri kayak Eee, bingung mau ngapain, gimana ini, takut mau ini, takutnya salah, apa selama ini pembelajarannya saya juga ada yang keliru atau gimana. Sekarang sudah lebih lega lah dengan cerita kan jadi
ada yang tahu kayak gitu. Iya. Terus selanjutnya apa ada yang mau dibicarakan yang lain lagi? Sudah cukup sih Bu, tapi besok kalau misalnya saya kepengen cerita lagi, Bu Estika bisa ya siap mendengarkan ya Bu. Siap mendengarkan. Saya tunggu kabar baiknya, Bu. Iya, Iya. semoga ada perubahan lah. Iya, amin, amin, amin. Hmm. Semoga ada perubahan yang baik ya. Itu saja sih Bu. Makasih banyak. Mohon maaf mengganggu. Mungkin Bu Estika lagi sibuk atau lagi Enggak sih, ngapain. iya. Ya, sama-sama Bu Novi saling berbagi. Nah, ya Mudah-mudahan sudah. berhasil. Amin. Ya, Ya sudah ya Bu, saya kembali ke kelas dulu. ya Saya monggo, monggo, monggo. ada Ya, pelajaran. Ya udah, makasih Bu Estika. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Refleksinya dari Koci dulu. Apa yang tadi Ibu Novi rasakan selama saya coach? Yang saya rasakan coachingnya sudah berjalan dengan menerapkan alur Tirta. Terus saya juga merasa lebih lega, jauh lebih lega setelah bercerita dan bisa merencanakan tindakan selanjutnya kayak gitu Bu. Sudah ada lagi mungkin Sudah. ya. Hmm. Kemudian Ya, refleksi dari tadi saya coach ke coaching ke Bu Novi itu yang pertama saya sudah berusaha untuk menerapkan alur model Tirta. Kemudian saya berusaha fokus mendengarkan cerita dari Ibu Novi. Saya berusaha mendengarkan dengan penuh, kehadiran penuh, dan yang saya mendengarkan Mas Arkan itu seperti apa. Ternyata Mas Arkan itu dari ceritanya Bu Novi itu kurang disiplin dan kasus anak lah. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemudian yang perlu saya tingkatkan itu adalah mungkin harus lebih dalam lagi dalam menggali akar permasalahannya. Berarti komunikasi, keterampilan berkomunikasi itu lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu.